semuanya, selamat datang di pembelajaran matematika di materi bilangan. Perkenalkan, nama saya Johan dan pada kali ini saya akan menemani kalian untuk memahami tentang materi bilangan pada mata pelajaran matematika. Dalam materi bilangan itu terdiri dari 6 jenis bilangan. Yang pertama adalah bilangan asli atau natural number. Natural number atau bilangan asli ini merupakan bilangan yang dapat dihitung. Contohnya, itu dapat berupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah bilangan cacah. Bilangan cacah atau whole number itu merupakan semua bilangan asli dan juga 0. Berarti angkanya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ini merupakan bilangan yang bukan pecahan. Bilangan yang bukan pecahan atau bilangan bulat ini dapat berupa angka seperti 0, 1, 2, 3, 4, ataupun minus 1, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Kemudian untuk yang jenis keempat adalah bilangan rasional. Bilangan rasional sendiri itu merupakan bilangan yang dapat ditulis sebagai pecahan dari bilangan bulat ataupun rational number. Contohnya itu seperti 8. 8 ini merupakan angka rasional karena bilangan ini dapat dipecah menjadi 8/1 ataupun diubah menjadi 16/2. Maka hasilnya tetap akan menjadi 8 kembali. Ini adalah salah satu contoh dari angka dari bilangan rasional. Kemudian yang kedua adalah bilangan irasional. Bilangan irasional ini merupakan kebalikan dari angka atau bilangan rasional. Bilangan irasional ini tidak dapat dituliskan sebagai pecahan dari dua bilangan bulat. Contohnya itu seperti pi. Pi ini merupakan 22/7 ya, ataupun 3,14. Kemudian angka irasional juga dapat berupa akar 2. Akar 2 sendiri itu tidak dapat dikategorikan sebagai bilangan rasional karena tidak dapat ditulis sebagai pecahan dari dua bilangan bulat. Kemudian yang terakhir adalah bilangan real. Bilangan real ini merupakan gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai garis bilangan. Gambar yang di depan ini merupakan garis bilangan dari bilangan positif dan juga bilangan negatif. Untuk bilangan positif sendiri dapat dituliskan di sebelah kanan dari angka 0. Dan kemudian untuk yang bilangan negatif itu dapat dituliskan di bagian kiri dari angka 0. Untuk garis bilangan ini, contoh soal yang dapat saya berikan itu seperti ini ya. Contoh soal minus 3 ditambah 6. Oke, kita akan coba mengerjakannya. Di soal itu dikatakan minus 3 ditambah dengan 6. Maka kita akan tarik garis dari titik 0 itu ke arah minus 3. Oke. Kemudian setelah itu di soal itu dikatakan minus 3 ditambah dengan 6, angka 6. Nah, teman-teman itu tidak boleh menarik garisnya dari angka minus 3 langsung ke 6 ya. Ini adalah cara yang salah. Jadi, cara yang tepatnya adalah dari angka minus 3 ini kita maju ataupun melangkah ke sebelah kanan sejauh 6 langkah sesuai dengan soal yang dimana itu minus 3 plus 6 atau ditambah 6. Karena nilainya ada plus, maka kita mengarahkan dari minus ini ke arah positif, yaitu ke kanan.
sejauh 6 langkah, yaitu seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hasil yang didapat adalah positif 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengurutan bilangan. Pada pengurutan bilangan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu ada positif, negatif, dan juga pecahan. Pada bagian positif ini, semakin besar atau semakin banyak angka yang ada di dalam suatu bilangan, maka semakin besar juga nilai yang diberikan. Contohnya dari contoh soal ini, urutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil, maka angka yang terbesarnya adalah 200, kemudian diikuti dengan 100, kemudian 60, 20, 10, dan juga 6 dan 1. Hal ini dikarenakan karena 200 ini merupakan angka yang paling besar di antara ke-6 bilangan yang ada di sebelahnya. Untuk perbandingan angka, contohnya seperti 9.999 ini dan juga 999. Tentunya angka di sebelah kiri pasti lebih besar daripada angka yang di sebelah kanan. Karena secara jumlah, angka dari sebelah kiri ini memiliki 4 jumlah dan di sebelah kanan memiliki 3 jumlah saja. Kemudian untuk yang negatif, itu berlaku kebalikan dari angka positif, dimana semakin besar ataupun semakin banyak nilai dalam suatu angka, maka nilai dari angka tersebut juga akan semakin kecil. Contohnya dari contoh soal ini adalah urutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Jadi untuk bilangan yang terbesar itu dimulai dari angka minus 1, kemudian dilanjutkan dengan minus 24, minus 89, minus 100, dan juga minus 500. Jadi semakin besar angka di dalam satu jenis negatif ini, maka semakin kecil pula nilai dari angka tersebut. Untuk perbandingan angka, jika minus 9.999 ini dibandingkan dengan negatif 999, maka tentunya angka di sebelah kiri akan jauh lebih kecil daripada minus 999. Kemudian untuk yang pecahan, itu contoh soalnya, urutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dari contoh soal ini, karena memiliki penyebut yang sama, yaitu per 5, maka kita lihat dari angka pembilangnya, yaitu ada 3, 4, 6, dan 1. Urutan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka dimulai dari 6 per 5, kemudian dilanjutkan dengan 4 per 5, kemudian dilanjutkan dengan 3 per 5, dan terakhir adalah 1 per 5. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sebelum itu kita akan melihat hubungan antar dua bilangan ya, yang dimana terdapat 5 jenis hubungan, yaitu lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih besar, sama dengan, dan lebih kecil, sama dengan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai FPB dan KPK. FPB sendiri merupakan faktor persekutuan besar, di mana pada FPB ini akan mengambil hasil angka faktorial prima yang sama dengan nilai pangkat terkecil. Sedangkan pada KPK itu merupakan kelipatan persekutuan kecil yang mengambil hasil angka faktorial prima yang sama dengan nilai pangkat tertinggi. Faktorial prima sendiri itu diambil dari bilangan prima ya. Jadi bilangan prima itu merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Contohnya seperti angka 2, angka 3, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Untuk contoh dari FPB dan KPK ini dapat kita lihat di contoh ini ya.
contoh soal yang saya berikan ini merupakan faktorial prima dari angka 40 dan juga 50. Pada faktorial 40 ini kita akan menggunakan bilangan prima yang pertama, yaitu yang kedua, untuk membagi angka 40. Maka dihasilkan 20, kemudian akan dihasilkan lagi angka 10, dan kemudian kita bagi lagi menggunakan angka prima 2, maka akan dihasilkan angka 5. Kemudian untuk yang faktorial kedua, yaitu dari angka 50, kita akan menggunakan faktorial bilangan 2, maka akan dihasilkan angka 25 karena 2 tidak dapat membagi 25 dan juga 3 tidak dapat dibagi 25, maka kita akan menggunakan angka 5 untuk membagi 25, maka akan dihasilkan angka 5. Selanjutnya, maka hasil dari faktorial prima ini akan dihasilkan 2 pangkat 3 dikali 5. 2 pangkat 3 ini didapat dari hasil dari 40 dibagi dengan angka 2, dimana 2 yang digunakan itu terdapat 3 kali, maka dituliskan 2 pangkat 3. Selanjutnya sama dengan 50, maka akan menghasilkan 2 dikali 5 pangkat 2. Maka untuk mencari FBB-nya, maka kita mengambil angka yang sama di dalam suatu hasil faktorial dengan hasil pangkat yang terkecil ataupun terendah. Hasil pangkat terkecil di dalam contoh soal ini adalah 2 dan juga 5. Maka kita masukkan 2 kali 5, maka hasilnya adalah 10. Selanjutnya KPK. Pada hasil KPK ini merupakan kebalikan dari FPB, di mana kita akan mengambil hasil pangkat terbesar di dalam suatu faktorial yang memiliki angka yang sama, dan kemudian kita kalikan, maka akan didapat hasil 200. Maka FPB dan KPK di contoh soal ini adalah 10 dan juga 200. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal terkait bab bilangan. Yang pertama, diketahui bilangan sebagai berikut. Yang pertama ada angka 12, min sepertiga, 0,003, min 0,1, 4, dan juga 3. Tentukanlah bilangan yang merupakan kelompok dari bilangan rasional. Maka jawabannya adalah A, B, C, D, dan E. Sedangkan yang F itu tidak kita masukkan ke dalam jawaban karena angka 3 itu merupakan bukan kelompok dari bilangan rasional. Selanjutnya, yang kedua, Arianto pergi membeli 15 apel di supermarket, dan ternyata 5 apel jatuh ke dalam parit. Setelah itu, ia membeli lagi sebanyak 13 apel, namun ternyata 3 apel tersebut busuk. Setelah membuang apel yang busuk, Arianto memakan setengah dari total apel yang ia miliki. Berapakah sisa jumlah apel yang dimiliki Arianto? Maka, cara untuk menjawab dari soal ini adalah 15 apel yang dibeli itu dikurangi dengan 5 karena jatuh ke dalam parit, maka jawabannya ada 10. Kemudian Arianto membeli lagi sebanyak 13 biji apel, maka hasilnya adalah 23. Dan diketahui bahwa 3 apel tersebut itu busuk, maka kita kurangi dengan 3, hasilnya 20. Kemudian Arianto memakan setengah dari total apel. Setengah dari total apel, maka kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 10. Maka jumlah sisa apel yang dimiliki Arianto adalah 10. Kemudian soal nomor 3, bilangan yang terletak 7 satuan dari sebelah kanan minus 3 adalah. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, maka kita menggunakan garis bilangan. Dari garis bilangan ini, contoh soal ini berikan adalah letak 7 satuan dari sebelah kanan minus 3. Maka kita tarik garis dari titik 0 ke arah minus 3.
Kemudian dari minus 3 kita akan mengarahkan ke bilangan positif sebanyak 7 langkah. Dan dari 7 langkah itu akan menghasilkan bilangan 4 atau diakhiri ke bilangan 4. Maka jawabannya adalah 4. Selanjutnya nomor 4, hasil dari minus 32 dikurang 23 ditambah 24 dikurang min 12 dikali 4 adalah dengan cara berikut. Yang pertama, kita akan mengerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 24 dikurangi dengan minus 12. Maka hasilnya adalah 36. Kemudian kita kerjakan minus 32 dikurangi 23 itu sama dengan minus 55. Kemudian dari hasil minus 55 ini kita tambahkan dengan 36, maka hasilnya adalah 19. Kemudian setelah itu kita kalikan dengan yang di luar kurung, maka minus 19 ini kita kalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 76. Selanjutnya nomor 5, urutan bilang yang tepat dari terkecil ke terbesar dari 20, minus 13, minus 14, 3, minus 7, dan 1/4 adalah urutan yang tepat dari terkecil. Karena yang diminta soal adalah angka terkecil, maka kita mengambil angka negatif terlebih dahulu, yaitu minus 14, minus 13, minus 7, kemudian kita lanjutkan dengan pecahan yaitu 1/4, kemudian kita lanjutkan dengan angka 3, dan juga yang terbesar adalah 20. Selanjutnya soal nomor 6, Arianto pergi menjelajahi suatu kota dan menemukan 6 angka unik yang terdapat di gedung-gedung yang ia masuki, yaitu 888, minus 23, 10, 81, 2/3, dan juga 7. Tidak ada yang tahu mengapa nomor ini membekas di otak Arianto, namun ia penasaran tentang urutan angka tersebut dari yang terbesar dan terkecil. Tentukan urutan dari angka tersebut. Maka jawabannya adalah dimulai dari angka positif, yaitu angka terbesarnya adalah 888, kemudian dilanjutkan dengan angka 10, kemudian dilanjutkan dengan angka 81, kemudian dilanjutkan dengan angka 10, dilanjutkan dengan angka 7, kemudian kita lanjutkan ke angka pecahan 2/3, 2/3, dan yang terakhir adalah minus 123. Selanjutnya, lambang bilangan yang tepat untuk perbandingan 5/5 dan 1 adalah, untuk menjawab soal ini maka kita perlu mengetahui hasil dari 5/5. 5/5 sendiri sama dengan kata lain 5 dibagi dengan 5, maka hasilnya sama dengan 1. Maka untuk menjawab soal ini maka kita menggunakan lambang bilangan sama dengan. Berarti 5/5 itu sama dengan 1, karena hasilnya itu sama dengan 1. Selanjutnya soal ke-8, seorang mahasiswa baru bernama Arianto mendapatkan 2 PIN dari panitia kegiatan universitas yang memiliki ukuran yang berbeda. PIN A berukuran 5/8 dari tangan Arianto, dan PIN B berukuran 6/7. Tentukanlah mana PIN yang berukuran lebih besar. Untuk menjawab soal ini kita hanya perlu melihat dari pembilang ataupun penyebut dari suatu pecahan. Pada PIN B itu penyebutnya adalah 7, sedangkan pada PIN A itu penyebutnya adalah 8.
Untuk kasus pecahan itu semakin kecil angkanya, maka semakin besar pula nilai dari angka tersebut. Maka jawaban dari nomor 8 ini adalah pin B, yaitu nomor 7. Kemudian selanjutnya nomor 9, FPB dari 48 dan 66 adalah buatlah pohon faktor dari 48 dan 66. Untuk menjawab soal ini akan saya gambarkan. Maka kita bikin dulu faktorial dari 48, yaitu kita menggunakan pembagian 2, maka akan dihasilkan 24 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 12 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 6, dan 6 dibagi dengan 2 adalah 3. Selanjutnya adalah 66 kita bagi dengan angka 2, maka hasilnya adalah 33, dan 33 kita bagikan dengan 3, hasilnya adalah 11. Maka hasil dari faktorial 48 itu adalah 2 pangkat 4 dikali 3, dan 66 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali 11. Maka hasil FPB nya adalah kita mengambil angka yang sama dengan pangkat yang terkecil. Untuk di kasus ini, maka hasil dari FPB-nya kita mengambil angka yang sama, yaitu 2 dan 3, dengan yang terkecil adalah pada bagian hasil dari faktorial 66, yaitu 2 kali 3. Maka kita masukkan 2 kali 3, maka hasil dari FPB-nya adalah 6. Kemudian yang terakhir adalah soal ke-10. KPK dari 48-66 adalah buatkanlah sebuah pohon faktor dari 48 dan 66. Dan ini adalah soal lanjutan, namun yang kita cari adalah KPK. Dari hasil faktorial 48 dan 66 ini, kita menggunakan hasil faktorial angka yang sama dengan nilai pangkat yang tertinggi, yaitu ada 2 pangkat 4, dan juga kita ambil 3, dan kita juga ambil angka 11. Berarti kita masukin semua, yaitu 2 pangkat 4 dikali 3 dikali dengan 11, maka hasilnya itu adalah 528. Oke, sekian dari pembelajaran matematika di materi bilangan. Sekian dan terima kasih.